Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 7 SMP Muhammadiyah 1 Depok. Berjumpa kembali dengan Bu Novika dalam mata pelajaran IPS kelas 7. Anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan dengan cara mencuci tangan dengan bersih, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas sosial. Anak-anakku, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk daftar hadirnya, anak-anakku semuanya dapat menuliskan nama dan kelas kalian di kolom komentar. Sebelum kita memulai materi, coba perhatikan gambar berikut ini. Adakah yang tahu ini merupakan gambar apa? Iya, betul sekali. Ini adalah gambar kapak perimbas. Nah, kapak perimbas adalah alat yang digunakan manusia yang hidup pada masa praaksara, yaitu pada zaman batu tua. Pada pembelajaran kali ini yang akan kita bahas yaitu tentang periodisasi secara arkeologis di Indonesia. Tujuannya agar anak-anak dapat mendeskripsikan periodisasi secara arkeologis di Indonesia. Pada pembelajaran kali ini ada dua penilaian yang akan Bu Novika nilai, yaitu penilaian pengetahuan dan penilaian sikap. Nah, pada penilaian pengetahuan, Bu Novika akan menilai dari tugas yang kalian kerjakan di Google Classroom. Nah, pada penilaian sikap, Bu Novika akan nilai dari kedisiplinan kalian dalam mengerjakan tugas, tanggung jawab kalian dalam menyelesaikan tugas, dan kejujuran. Periodisasi secara arkeologis didasarkan atas hasil-hasil temuan benda-benda peninggalan yang dihasilkan oleh manusia yang hidup pada masa praaksara. Nah, berdasarkan penelitian terhadap benda-benda tersebut, masa praaksara itu dibagi menjadi dua, yaitu apa saja? Iya, betul sekali. Yang pertama yaitu zaman batu, dan yang kedua yaitu zaman logam. Apa sih yang disebut dengan zaman batu? Ada yang tahu? Iya, zaman batu adalah zaman ketika sebagian besar perkakas penunjang kehidupan manusia itu berasal dari batu. Berdasarkan temuan terhadap alat-alat yang digunakan dan cara pengerjaannya, zaman batu ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu Paleolitikum. Paleolitikum berasal dari kata paleo yang artinya itu tua dan litos yang artinya batu. Jadi dapat dinamakan dengan zaman batu tua. Nah, pada zaman ini hasil kebudayaannya banyak ditemukan di daerah Ngandong dan daerah Pacitan di Jawa Timur. Untuk membedakan temuan benda-benda praaksara tersebut, maka para arkeolog bersepakat untuk menyebutnya dengan kebudayaan Ngandong dan kebudayaan Pacitan. Nah, pada zaman batu tua ini kehidupan manusia masih sangat sederhana, yaitu masih berpindah-pindah. Nah, manusia mendapatkan makanan dengan cara apa? Yaitu dengan cara berburu, terus mengumpulkan umbi-umbian, mengumpulkan buah-buahan, atau menangkap ikan. Alat yang digunakan pada zaman ini yaitu berasal dari batu yang masih kasar dan belum diasah. Misalnya seperti kapak perimbas atau alat serpih. Nah, gambarnya seperti ini ya. Nah, kira-kira alat ini digunakan untuk apa? Iya, betul sekali. Alat ini digunakan untuk menguliti hewan, terus untuk mengiris daging, atau memotong umbi-umbian. Yang kedua yaitu Mesolitikum. Mesolitikum berasal dari kata meso yang artinya itu tengah, dan litos yang artinya batu. Jadi dapat diartikan zaman batu tengah. Pada zaman ini manusia sudah ada yang hidup menetap, sehingga kebudayaan yang dihasilkan yaitu Keukenmodinger dan Apristusroch. Nah, Keukenmodinger berasal dari bahasa Denmark yang artinya Keuken itu dapur dan moding yang artinya sampah. Jadi arti sebenarnya yaitu sampah dapur.
Keukenmodinger adalah timbunan kulit kerang dan siput yang sudah menjadi fosil. Keukenmodinger ini banyak ditemukan di daerah sepanjang pantai timur Sumatera. Dari timbunan tersebut terdapatlah kapak genggam yang ternyata kapaknya itu lebih bagus daripada kapak Paleolitikum. Nah, kapak ini disebut dengan pebble atau kapak Sumatera sesuai dengan lokasi penemuannya. Selain dari kapak genggam, terdapat juga kapak pendek dan batu pipisan. Selanjutnya yaitu kebudayaan Apistosauros, yaitu gua-gua yang dijadikan tempat tinggal oleh manusia purba yang berfungsi sebagai tempat perlindungan dari cuaca dan binatang buas. Nah, dalam gua tersebut ditemukanlah alat-alat seperti ujung panah, terus ada flex, ada batu pipisan, dan alat-alat yang berasal dari tulang dan tanduk rusa. Apistosauros banyak ditemukan di daerah Besuki, di daerah Bojonegoro, dan Sulawesi Selatan. Yang ketiga yaitu Neolitikum. Neolitikum berasal dari kata neo yang artinya itu baru dan litos yang artinya batu. Jadi dapat diartikan sebagai zaman batu baru. Pada zaman ini manusia sudah mulai hidup menetap dan sudah mampu menghasilkan bahan makanan yaitu melalui kegiatan bercocok tanam. Kebudayaan pada masa ini yaitu ada kapak persegi dan kapak lonjong. Nah, kapak persegi ini ada yang besar dan ada yang kecil. Kapak persegi yang besar itu dinamakan dengan beliung. Nah, ini kegunaannya yaitu sebagai cangkul. Sedangkan kapak persegi yang pendek itu dinamakan patah, yaitu sebagai alat pahat. Selain kapak persegi dan kapak lonjong, ditemukan juga perhiasan, terus ada gerabah, dan pakaian. Perhiasannya yaitu pada umumnya terbuat dari batu. Contoh gambarnya seperti ini. Ini adalah perhiasan yang terbuat dari batu. Yang keempat yaitu megalitikum. Megalitikum berasal dari kata mega yang artinya besar dan litos yang artinya batu. Jadi dapat diartikan sebagai zaman batu besar. Nah, untuk penjelasan selengkapnya silakan simak penjelasan berikut ini. Nah, megalitikum ini berasal dari kata mega yang artinya besar dan litos yang artinya batu, sehingga biasa dikenal dengan zaman batu besar. Jadi maksudnya di zaman ini terdapat tradisi megalitik, yaitu pendirian bangunan dari batu yang berukuran besar. Tradisi ini muncul pada zaman batu dan erat kaitannya dengan kepercayaan yang berkembang pada saat itu, yaitu pemujaan terhadap roh nenek moyang. Lalu terdapat beberapa jenis bangunan megalitik, antara lain yaitu ada menhir, dolmen, kubur peti batu, waruga, sarkofagus, punden berundak, serta patung. Oke, yang pertama adalah menhir. Menhir adalah bangunan berupa batu tegak atau tugu. Jadi menhir ini berfungsi sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang atau tanda pengingat untuk orang yang telah meninggal. Yang kedua ada dolmen. Dolmen ini berupa bangunan seperti meja batu yang terdiri atas batu lebar yang ditopang oleh beberapa batu lain. Nah, bisa berfungsi sebagai tempat persembahan untuk memuja arwah leluhur, bisa juga sebagai pelinggih, tempat duduk kepala suku atau raja. Yang ketiga ada kubur peti batu. Kubur peti batu ini merupakan tempat penyimpanan dari mayat. Jadi kubur ini dibentuk dari 6 buah papan batu dan sebuah penutup peti. Nah, papan-papan batu itu disusun secara langsung dalam lubang yang telah disiapkan terlebih dahulu dan biasanya diletakkan membujur ke arah sungai atau gunung. Nah, keempat ada waruga. Apa waruga? Waruga adalah peti kubur batu dalam ukuran kecil, bentuknya kubus dan bulat. Waruga ini banyak ditemukan di Sulawesi Tengah. Jadi di dalam waruga ini ada posisi jenazah yang didudukan dengan kepala menyentuh lutut seperti posisi bayi. Nah, maksudnya filosofi ini adalah bahwa masyarakat sekitar itu menganggap bahwa manusia mengawali kehidupan dengan posisi bayi. Nah, akhirnya
untuk kembali ke semestinya itu juga harus kembali pada posisi semula, yaitu seperti bayi tadi. Lalu peninggalan berikutnya adalah sarkofagus. Jadi sarkofagus ini adalah bangunan berupa kubur batu yang berbentuk seperti lesung dan diberi tutup. Nah, kalau sarkofagus ini banyak ditemukan di daerah Bali. Selanjutnya ada punden berundak. Nah, punden berundak ini seperti bangunan bertingkat yang dihubungkan dengan tanjakan kecil. Punden berundak berfungsi sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang. Yang terakhir adalah peninggalan dari megalitikum, yaitu adalah patung contohnya. Nah, bentuk patung ini masih sangat sederhana ya, jadi umumnya bisa berbentuk seperti binatang ataupun seperti manusia. Setelah kalian mengamati penjelasan tersebut, nah jenis-jenis bangunan apa saja yang ada pada megalitikum? Apa saja tadi? Ya, betul sekali. Ada menhir, ada dolmen, ada sarkofagus, ada kubu peti, dan sebagainya. Selanjutnya, masa praaksara yang kedua yaitu zaman logam. Pada zaman ini, manusia tidak hanya menggunakan batu untuk membuat alat-alat kehidupannya, tetapi juga menggunakan bahan dari logam, yaitu perunggu dan besi. Menurut perkembangannya, zaman logam dibagi menjadi 3, yaitu zaman perunggu, zaman tembaga, dan zaman besi. Namun, untuk Indonesia sendiri itu hanya mengalami 2 zaman, yaitu zaman perunggu dan zaman besi. Pada zaman ini ditemukanlah benda-benda seperti kapak corong, gambarnya seperti ini ya. Kemudian nekara, gambarnya seperti ini. Kemudian candrasa, gambarnya seperti ini, dan lain sebagainya. Demikian materi yang dapat Bu Novika sampaikan. Dapat kita simpulkan, masa praaksara dibagi menjadi 2. Apa saja tadi? Ya, betul sekali, yaitu zaman batu dan zaman logam. Nah, zaman batu dibagi menjadi 4, yaitu apa saja tadi? Ya, betul sekali, zaman paleolitikum, mesolitikum, neolitikum, dan megalitikum. Nah, untuk zaman logam, menurut perkembangannya dibagi menjadi berapa tadi? Ya, betul sekali, 3 ya. Zaman perunggu, zaman tembaga, dan zaman besi. Nah, namun Indonesia hanya mengalami 2 zaman, yaitu zaman perunggu dan zaman besi. Untuk tugasnya, silahkan anak-anakku semua membuka tugas kelas di Google Classroom. Untuk materi selanjutnya, silahkan anak-anakku semuanya mempelajari materi tentang periodisasi berdasarkan perkembangan kehidupan. Untuk mengakhiri pembelajaran pada kali ini, mari kita mengucapkan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.